Kita biasa doakan, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Kita doakan. Itu sudah setuju. Tapi lebih sempurna kalau kita kirim beras ke negaranya untuk pangan saudara kita di Gaza. Bapak Presiden perintahkan Pak Mentan, ini Menteri Pertanian dari Palestina. Kami dampingi Bapak Presiden ke Jordan. Pertemuan bahwa dia butuh pangan. Baik Bapak Presiden. Kami dampingi ketemu King Abdullah di Jordan, pimpinan Jordan. Minta beras. Pak, ada. Stok kita banyak. Stok kita tertinggi selama Republik ini lahir. Dan itulah cara kerja Bapak Presiden. Dulu 84 dapat penghargaan. Nih, tertinggi. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari. Kurang lebih 3 juta ton. Kita di saat penduduk hanya 161 juta. Sekarang ini 286 juta, tapi stok kita 4,2 juta ton. Hari ini 3,8 dan nanti akhir bulan itu tertinggi selama merdeka. Ada yang mengatakan, pengamat, itu tidak benar. Kenapa? Harga naik. Aku sampaikan, minyak goreng pernah langka di Indonesia, padahal kita suplai dunia. Pernah minyak goreng naik turun. Kita produsen terbesar dunia. 60% itu produksi minyak dunia ada di Indonesia. Tetapi harga naik. Artinya apa? Ada anomali. Apa anomalinya? Ada serakanomics. Dan dia menguasai, sekelompok orang menguasai ekonomi rakyat kecil yang harus kita beresin nanti ke depan. Jadi minyak goreng kita produsen terbesar, tetapi minyak gorengnya langka. Artinya hukum pasar berlaku seluruh dunia kecuali Indonesia. Pak Prof, waktunya tinggal 8 menit. Bapak Ibu sekalian, mimpi besar kita, masih ada waktu, saya gunakan 5 menit. Mimpi besar kita adalah kita akan hilirisasi. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada bupati yang rajin, tolong rajin ke pertanian, gubernur, ada anggaran disiapkan di sana. Cukup besar. Kita akan hilirisasi, ada anggaran APBN dan melalui Danantara 371 triliun. Sekarang ini disiapkan anggaran 40 triliun tambah 10, 60 triliun. Nah, ada anggaran yang sekarang ini kami gagas adalah pembibitan. Ini mulai sekarang 9,9 triliun. Kami akan buka lahan baru kurang lebih 1 juta hektar. Kalau ini terbuka, menciptakan lapangan kerja 1,6 juta orang. Ini rencana tahun depan kita tambah lagi 10 triliun, berarti 20 triliun. Ini adalah komoditas yang demand-nya tinggi dan impornya tinggi. Bapak Ibu sekalian, ada berita kabar baik. Adalah kelapa. Kelapa kita dulu harganya Rp1.000. Ini 1.300. Sekarang naik, kami dari Maluku Utara, kami dari Riau, itu naik 5.000 sampai 1.000. 5.000 sampai 10.000, itu naik 1.000%. Kenapa? Ada pergeseran konsumsi pangan di China, India, Eropa, dan seterusnya. Mereka menggunakan coconut milk untuk ngopi. Yang dulu susu sapi, susu kambing. Sekarang menggunakan susu dari kelapa. Kami lihat ini nilainya, kembali yang tadi, ini nilainya naik 100 kali lipat atau 10.000%. 100 kali lipat. Mimpi kita adalah, ini perintah Bapak Presiden, adalah kita akan hilirisasi seluruh ekspor kita bahan mentah. Kelapa kita ekspor 24 triliun. Mana? 24 triliun. Percepat, tinggal 1 menit nih. Ini 24 triliun. Artinya apa? Kalau kali 100 itu 2.400 triliun. Dan ini nyata. Harga kelapa di China 30.000 per biji. Kemudian air kelapa saja seluruh Indonesia kami hitung. Ini air kelapa 16 miliar butir kelapa kita produksi. Air kelapanya saja kali 40.000.
itu 2.400 triliun. Artinya apa? Air kelapa dengan isinya saja, belum batoknya, itu 5.000 triliun satu kali 1,5 APBN. Dan ini nyata. Kemarin kami ekspor perdana, ini coconut milk, kembali yang tadi, ini produksinya dari coconut milk, ini dalam bentuk saset, coconut water, nilainya 5.000 triliun kalau kita hilirisasi. Itulah mimpi besar, gagasan besar Bapak Presiden kita, bahwa ciptakan lapangan kerja, lakukan efisiensi, efektif, produktif. Ini yang dimaksudkan. Sehingga kami Kementerian Pertanian, kecuali Pak Prof, kami rapatnya di kantor karena anggarannya sudah dialihkan untuk bupati gubernur se-Indonesia, yaitu bibit. Begitulah cara saya mencintai gubernur dan bupati se-Indonesia. Aku dahulukan mereka karena beliau-beliaulah terdepan, kami hanya di pusat. Bapak Ibu, ini mimpi besar kita. Kemudian ada menarik Gambir. Maaf, kelapa kita nomor 1 dunia. Gambir kita mensuplai 80% dunia. Ini ahli dari Andalas, itu nilainya bisa sampai 4.516 triliun kalau dihilirisasi. Nah, ini kami minta sudah, insya Allah doakan 3 tahun kita lakukan, mudah-mudahan tidak ada halangan. Indonesia akan memberi warna, mengendalikan pangan dunia nanti ke depan. Itu mimpi kita. Bapak Ibu sekalian, kita lihat kakao. Masih ada 3 menit. 1 menit berharga bagi saya, Pak Prof. Ini kesempatan sosialisasi. Bapak Ibu Bupati, Gubernur Bupati, kami punya anggaran. Siapa cepat, siapa rajin, itu dapat. Ini kakao kita, kakao dari Sulawesi Tengah, kakao dari mente dari Sulawesi Tenggara, dari Jawa Timur. Kakao kita ekspor harganya 26.000 per kilo. Dihilirisasi di Singapura, kita beli di Changi, nilainya menjadi 1 juta, 38 kali lipat. Hanya diulek, diambil diulek. Mereka tidak punya kakao, mereka tidak punya menteh, mereka tidak punya pohon tebu, tapi diulek. Kami minta Presiden mengatakan jangan ekspor, bangun pabriknya di Indonesia. Insya Allah kita akan bangun 3 tahun ke depan. Kalau ini terjadi semua, terakhir, kalau ini terjadi semua, kalau uang berputar di hulu itu 1.900 triliun kata BPS, maka di hulu akan berputar 557.000 triliun. Untung datanya saya hafal karena asisten saya terlambat. Bayangkan kalau saya tidak hafal. Jadi saya yang bekerja, saya juru ketik, saya paparan, udah ini manajemen tukang sate mungkin, tapi nggak apa-apa lah. Ini kalau berputar di pertanian 1.900 triliun kata BPS. Ini di hulu bergerak 57.000 triliun. Mimpi kita naikkan 2 kali lipat, Indonesia superpower dan menjadi Indonesia emas ke depan.